Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Revaria Steve Nur Khalifah, nomor absen 29, kelas 10 Sijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu usaha, energi, dan daya. Kalau begitu, mari simak video berikut ini. Usaha merupakan sejumlah energi yang disalurkan oleh gaya kepada sebuah benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Rumus umum usaha yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah besar gaya dengan satuan N, S adalah besar perpindahan dengan satuan M, cos theta adalah sudut antara F dan S dengan satuan derajat. Contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, ada seorang anak yang sedang menarik mainan mobil-mobilan dengan gaya sebesar F, sehingga mengalami perpindahan sebesar S. Contoh kedua, ada seorang laki-laki yang mengangkat kardus dan membawanya pergi dengan gaya sebesar F, sehingga mengalami perpindahan sebesar S. Macam-macam usaha. Usaha bernilai positif. Dani mendorong meja dari kanan ke kiri menggunakan gaya sebesar F dan mengalami perpindahan sebesar S. Dalam hal ini, usaha bernilai positif karena arah gaya searah dengan arah perpindahan. Usaha bernilai negatif. Pak Iwan mendorong sebuah benda sekuat tenaga dengan gaya sebesar F yang sejajar dengan bidang miring ke atas. Namun, karena besarnya gaya gravitasi yang kuat, benda tersebut meluncur ke bawah. Dengan begitu, usaha yang dilakukan Pak Iwan bernilai negatif karena arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Usaha bernilai 0. Galih mendorong tembok sekuat tenaga, namun tembok tersebut tidak bergerak sama sekali. Dalam hal ini, Galih sudah melakukan usaha, tapi usaha bernilai 0 karena tidak ada perpindahan. Energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan perubahan. Energi banyak sekali, seperti energi listrik, energi angin. Namun, dalam ilmu fisika, energi dibagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang pertama, mari kita bahas energi kinetik terlebih dahulu. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya, seperti energi kinetik pada air terjun, energi kinetik pada busur panah. Rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan gerak benda dengan satuan meter sekon per detik. Yang kedua, energi potensial. Yang dimaksud dengan energi potensial
adalah energi yang disimpan benda karena keadaannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah energi yang disimpan benda karena posisinya terhadap titik acuan. Energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter sekon kuadrat, H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan meter. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki benda bergerak sekaligus pada posisi tertentu terhadap titik acuan. Energi mekanik sendiri adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Secara umum, energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EK ditambah EP. Hukum kekekalan energi. Poin pertama, dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu mengubah bentuk energi yang dimilikinya. Poin kedua, besarnya energi mekanik selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensial dapat berubah-ubah. Rumus dari hukum kekekalan energi adalah EM pangkat 1 sama dengan EM pangkat 2. Daya. Daya sendiri adalah besaran yang menyatakan usaha yang dilakukan per satuan waktu. Daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali V, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, T adalah waktu dengan satuan S, F adalah gaya dengan satuan newton, V adalah kecepatan dengan satuan meter sekon per detik.